Oke, assalamualaikum sahabat channel. Welcome back to my YouTube channel, Maya Sophia. Kembali lagi dengan aku Maya di sini, dan kali ini aku bakalan review tulisan aku sendiri yang baru malam aku publikasikan. Daripada gak ada kerjaan gitu kan, jadi apa salahnya kalau kita iseng-iseng nulis gitu kan. Terus malam tuh aku tuh ada ide kan, kenapa nggak nulis aja ya, cuman kan masih bingung nih mau nulis apa nih semalam tuh. Jadi aku bilang aku punya nih ya cerita masa lalu yang menurut aku dibilang lucu gak ya dibilang sakit hati juga ngerasa enggak juga banget gitu kan, karena namanya masih labil ya. Di sini aku tuh semalam aku baru nulis yang judulnya itu Cinta yang Tak Berkunjung. Nah, buat teman-teman yang penasaran seperti apa ceritanya, kalau misalnya pengen baca kan sebelum aku review sekarang, teman-teman boleh cek link di deskripsi ya, nanti aku simpen linknya di bawah. Oke, sebelum aku lanjut reviewnya, jangan lupa buat teman-teman klik tombol like, comment, subscribe, and share. Oke, jangan lupa pokoknya. Terus dukung aku walaupun aku gak sering-sering gitu kan bikin konten. Kalau moodnya lagi bagus aja, kalian juga tau lah setiap aku bikin konten pokoknya aku selalu ngomong kata maaf ya, aku gak sering bikin konten gini gitu. Oke, aku bakal review di sini tulisan aku sendiri. Maksudnya aku review itu aku ceritain kan, jadi biar lebih jelasnya itu seperti apa aku jelasin ke teman-teman juga gitu. Judulnya Cinta yang Tak Berkunjung. Oke. Di sini aku ada kasih nih fotonya, aku kasih foto ini nih yang ada di sini. Nah, ini. Dan aku kasih kata-kata pertama itu, aku kasih judulnya lagi Cinta yang Tak Berkunjung. Kala itu saya duduk di bangku SMK kelas 10 pada tahun 2017 di salah satu sekolah favorit di kota saya. Kegiatan hari pertama saya masuk sekolah itu MPLS. MPLS itu masa pengenalan lingkungan sekolah. Saat itu saya berkenalan dengan teman-teman satu gugus di gugus 20. Awalnya kita dikumpulin dulu nih di lapangan, terus kita dibagi gugus sama kakak kelas kita, kakak gugus kalau dulu. Terus kita dipanggil kan namanya, nama ini gitu kan. Terus ada nama aku di gugus 20. Masuk ke aku ke dalam gugus. Di situ kita kenalan sama teman-teman. Terus intinya banyak lah ya kegiatan. Lanjut. Singkat cerita, ketika kegiatan MPLS selesai, kita langsung pembagian kelas. Dan ternyata yang dulunya satu gugus itu tidak semuanya satu kelas. Karena ada orang-orang baru, kembalilah kita berkenalan satu sama lain. Dan di dalam satu kelas itu beranggotakan 5 orang laki-laki dan 36 perempuan. Nah, kalau buat teman-teman yang nanya, kenapa sih kok banyaknya cewek banget gitu kan, kok cowoknya satu kelas cuman 5 orang? Biasanya kan kalau misalnya saya satu kelas itu seimbang ya. Kalau sekelasnya ada 40 anak, berarti ceweknya 20, cowoknya 20. Nah, tapi kalau di sekolah aku itu karena mayoritasnya cewek, bahkan ada yang satu kelas nggak ada laki-laki sama sekali gitu, karena jurusan di sekolah aku itu ya untuk ke wanita, tapi ada juga yang cowok, dan itu memayoritaskan cewek. Intinya kalau misalnya dibilang itu berapa ya, 90%-nya cewek, yang 10%-nya lagi yang cowoknya. Lanjut. Setelah beberapa minggu masuk sekolah, tidak lama saya dekat dengan teman-teman baru saya. Sudah mulai berani bercanda, sudah mulai ada kejailan, dan saat itu terbentuklah sebuah geng
yang di dalamnya termasuk saya dan 6 orang teman perempuan saya. Nah, kan tadi udah aku bilang nih sebelumnya, namanya kita baru menginjak bangku SMK, jadi kan maksudnya kita sifat dan sikap kita tuh masih terbawa sejak kita SMP. Jadi kan tidak ada menutup kemungkinan kalau kita tuh masih kayak anak-anakan lah, labil lah, inilah penampilannya lebay lah atau alay lah atau gimana gitu kan. Kita karena masih terbiasa di masa SMP dan karena kita baru masuk, jadi kita belum bisa merubah sifat dan sikap kita gitu. Terus biasanya ngapain sih bergenggeng gitu kan, kenapa nggak nyatu sama yang lain? Sebenarnya sih kita semua nyatu, cuman kayak gitu. Kita jadi di kelas tuh dibagi nih, misalkan tadi ada di kelas tuh ada 36 perempuan, jadi 36 tuh ini tuh dibagi nih, ada geng ini, ada geng ini, ada geng ini, ada geng ini. Tapi tetap gitu, kalau misalnya ada kerja kelompok kita nggak merekedeweng gitu ya, kalau bahasa Sundanya nggak pengen kata kita gitu, tetap aja kita ngikutin apa yang guru. Lanjut. Nah, ini nih yang aku kutip. Baru menginjak bangku SMK, tidak menutup kemungkinan sifat dan sikap kita masih terbiasa pada masa SMP. Entah itu alay lah, lebay lah, kekanak-kanakan lah. Jadi menurut saya itu hal yang wajar. Ya, aku aja kalau misalnya sekarang kan udah lulus nih, terus aku tuh kayak lihat foto-foto waktu kelas 1, kayak jijik banget sih, lebay banget sih gitu kan. Lihat-lihat foto-foto kayak pakai kerudungnya belakang banget, entah itu depan banget, entah itu di sini nih, di depan sini kan. Lanjut. Setelah beberapa bulan saya masuk sekolah dan saya sudah mengenal mereka, begitupun sebaliknya. Kita sudah merasa mengenal satu sama lain dan merasa sudah menjadi keluarga karena kita udah sering bersama. Namanya sekolah gimana ya, kalau kita nggak ngerasa kayak keluarga itu kayak asing banget. Apalagi kalau aku sendiri orangnya nggak bisa diem kan di kelas, jadi kenalah semua itu jadi nggak asing lagi. Jadi kalau ada apa-apa tuh ya enak aja tuh. Lanjut. Hours later. Disitulah saya merasa mengagumi salah satu teman laki-laki sekelas saya. Tapi saya belum berani untuk menceritakan hal ini kepada teman segeng saya. Karena menurut saya sih, kalau menurut aku ya kayak masih apaan wet, dah kayak udahlah diam-diam dulu. Karena kalau buat cerita tentang kayak gitu tuh ngerasa nanti aja deh, kayak masih malu gitu kan. Nanti kan malahnya kalau kita cerita kadang suka dicomblangin gini kan berisik, namanya teman sendiri ya. Saat itu saya menjalani hubungan pertemanan dengan dia karena memang tidak ada yang tahu kalau saya mengagumi dia, dan dia sendiri pun tidak tahu kalau saya mengaguminya. Berjalannya waktu, merasa dekat, terjalinlah sebuah persahabatan antara saya dengan dia. Jadi kan dia belum berani buat ngomong, ya udahlah diam aja dulu. Terus berjalannya waktu, kita kan sering bertukar pikiran, aku sama si cowok ini ya, maksudnya sering bertukar pikiran, terus sering sekelompok bareng. Terus kalau apa-apa, kalau ada tugas sekolah, maksudnya saling bantu lah gitu kan, jadi ngerasa deket. Terus terjalinlah sebuah hubungan persahabatan gitu, sahabatan berjalannya waktu. Lanjut. Singkat cerita, pada suatu hari ada teman saya yang sedang duduk di depan kelas dan saya pun menghampiri dia. Di situ pun saya berbincang dengan teman saya itu. Dan di situ saya bertanya kepada teman saya sambil bercanda, ada cowok yang kamu taksir gak di kelas? Terus dia jawab gini, kamu dulu deh yang aku tanya kayak gitu. Jawab gitu. Terus aku jawab, kalau aku sih suka sama si itu. Aku bilang, aku inisialin aja ya teman-teman, maksudnya nggak aku kasih tahu namanya. Terus lah kata dia ya, lah kok sama, sambil ketawa, hahaha. Dia tuh kayaknya baik ya, terus orangnya pendiam gitu, terus anaknya rapi kayaknya sih gitu kan ngomong. Terus sambil ketawa-ketawa gitu kan, cerita-ceritain dia. Iya, karena ngerasa tuh dia tuh dulu ini mah dia tuh maksudnya
orangnya tuh kayak pendiam, rapi banget gitu. Terus kalau dia senyum tuh kayaknya beda dari yang lain, mesem gitu kan. Nah di situ aku tuh sampai lah kok sama sih gitu kan, yang nggak tahu ya gimana ceritanya kok bisa sama gitu kan. Dari situ kita ketawa nih di depan bareng-bareng sama dia, maksudnya berdua. Lanjut, tanpa saya ketahui ternyata si laki-laki yang kita taksir dia malah suka sama teman yang saya tanya tadi, temen yang segeng saya. Terus dan tak lama setelah itu mereka berdua menghampiri saya membicarakan tentang hal tersebut. Kenapa mereka mengajak saya berbicara mata? Karena pikir agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Maksudnya kan emang bagus gitu kan, mereka mungkin udah kontak ya sebelumnya. Aku kan nggak tahu, mungkin nggak kepo-kepo banget lah, karena nggak mau tahu kalau orangnya nggak mau cerita banget gitu kan. Terus teh di situ teh aku tuh lagi duduk di dalam kalau nggak salah, mereka tuh nyuruh aku keluar, sini dong dulu aku mau ngobrol, dia bilang gitu kan. Habis itu aku tanya mau ngapain sih, curiga nih. Terus aku tuh kayak ketawa-ketawa sendiri karena kok ada si cowok ini gitu, kok bawa si cowok ini. Awalnya kan kegeeran gitu kan, dikira ya ini mau dicomblangin atau apa. Ternyata mereka kasih tahu kalau mereka tuh maksudnya lagi deket gitu. Ah benerkah, aku bilang gitu. Ternyata mereka ngasih tahu aku kenapa maksudnya sekarang aku ngajak ngobrol kamu biar nggak terjadi kesalahpahaman. Takutnya mereka pikir itu aku tuh takut ngomong yang enggak ke mereka. Maksudnya kan baik kan kalau misalnya kita ngomong secara baik-baik terus berenam, biar gak salah paham lah, biar aku jangan nggak ngerenyem sendiri ya, biar ya kalau namanya sakit hati ya wajar gitu kan. Terus ya namanya masih anak-anak, ngapain sih gitu, orang kan maksudnya masih baru mengagumi gitu, nggak ada rasa-rasa yang lain. Terus aku kasih kutipan nih, ini nih di sini nih fotonya. Karena cinta tidak bisa dipaksakan, memang nggak bisa kan. Jadi walaupun masih bocah, adalah sedikit pikiran dewasa, maksudnya udahlah nggak bisa dipaksain, ngapain sih terus aku mau marah-marah gitu sama kamu biar dia mau sama aku, enggak kan gitu. Jadi ya udah jalanin aja sok kalian gitu. Kalau aku sih fan aja. Terus makasih juga gitu kalian udah mau ngobrol nih, udah mau ngasih tahu aku biar gak salah paham gitu. Wait. Terus dan saya tahu kalau cinta tidak bisa dipaksa. Jika memang itu pilihan yang terbaik, silahkan kalian jalani. Karena saya hanya mengaguminya saja dan tidak merasakan hal yang lain. Baik lagi kayak yang tadi aku omongin. Setelah itu mereka menjalaninya. Selebihnya saya tidak tahu, karena saya tidak mau tahu banyak kalau orang yang bersangkutan tidak cerita pada saya. Intinya nggak kepo gitu kan, kalau orang yang bersangkutan nggak mau cerita. Terus ngapain gitu, aku nanya-nanya terus kumaha gimana gitu kan. Terus kayak gimana, enggak, kalau misalnya dianya nggak cerita ke aku ya udah gitu, ngapain gitu kan. Kalau emang dia cerita ya aku dengerin gitu. Terakhir nih, dan hubungan kita terjalin dengan baik, bersahabatan, berteman, tertawa, bercanda bareng. Dari situlah saya kembali dengan perasaan semula dan menganggap dia hanya sebagai sahabat hingga saat ini. Jadi karena udah sering bareng gitu kan, udah sih ngapain gitu kan harus ada rasa dendam, ngapain harus ada rasa kesel. Ya wajar, aku bilang wajar kalau misalnya kesal, kalau misalnya cemburu itu wajar, namanya juga manusiawi ya. Tapi jangan terlalu berlebihan gitu, biarlah dia dengan pilihannya sendiri. Nah pokoknya buat kalian yang penasaran ceritanya kayak gimana, boleh kalian cek di link deskripsi ya di bawah. Pokoknya buat kalian jangan lupa di like, comment, and subscribe. Buat yang belum, pokoknya dukung terus ya, dukung terus aku buat bikin channel-channel, apalagi sekarang ya dengan adanya wabah COVID-19 gitu kan. Semoga teman-teman bisa jaga kesehatannya, terus jangan dulu kemana-mana, di rumah aja. Pokoknya taati peraturan yang sudah pemerintah tegakkan. Jangan sampai kalian menganggap enteng dengan masalah wabah ini.
karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalaupun kalian merasa anggap enteng gitu, ya udah sih, rugi-rugi buat kalian aja gitu, jangan bawa-bawa buat orang lain. Pokoknya tetap kalian harus jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, pakai hand sanitizer, terus jangan lupa hidup sehat, makan yang bernutrisi, terus jangan lupa minum vitamin C. Ya pokoknya yang penting kita tuh bisa ngejaga diri kita sendiri aja dulu gitu. Oke teman-teman, maaf nih berisik banget ya di luar, soalnya rumahku kan pinggir jalan, jadi ya banyak kendaraan lewat, nging brem gitu kan, jadi berisik. Oke, aku sekali lagi ngetin, jangan lupa di like, comment, and subscribe buat teman-teman ya. Aduh berisik banget. Di like, comment, and subscribe ya buat teman-teman semuanya. Terus kalau misalnya ada ide-ide konten atau ide-ide suruh bikin ini nih Mai, bikin ini dong Mai, pengen ini, boleh kalian komen aja di bawah. Oke, jangan lupa buat teman-teman tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.